Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti semua sehat ya. Miss percaya kalian semua dipelihara oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah siap? Anak-anak di sini sangat luar biasa. Pasti kalian semua sehat dan semua siap untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan merenungkan, bahkan mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah siap dengan Alkitabnya? Yang belum bisa baca, seperti biasa mendengarkan saja. Dan yang sudah bisa baca, silakan ambil Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, mendengarkan, dan nanti Miss Febe akan bacakan. Oke? Yuk. Kali ini Miss Febe akan ambil dari Kejadian pasal 22 ya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke 14. Oke. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Nah, anak-anak, kemarin beberapa minggu yang lalu Miss Weber sudah bercerita tentang apa? Tentang Abraham yang waktu itu yang menantikan anak sampai umur berapa? Hayo. Tuhan memberi janji Abraham umur berapa? Masih ingat? Umur 75. Tetapi waktu umur 100 tahun, sampai seperti ini, sampai 10 kali, 100 tahun, Bapak Abraham baru memiliki anak. Wow, lama sekali menunggu waktunya ya. Waktu yang lalu ya, Abraham sudah menerima janji di masa umur tua yang sudah tua, sudah opa-opa, Oma Abrahamnya siapa namanya, Oma Sarah itu sudah tua, sudah hamil dan memiliki anak. Wah, opa dan oma melahirkan anak, memiliki anak ya. Nah, di sana kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Sekali berjanji Tuhan akan tepati. Nah, sekarang ini anak-anak tadi kalian sudah mendengar bahwa Abraham anaknya yang sudah lahir tadi kecil ya, terus sudah bertumbuh setiap hari, digendong mamanya, disayang-sayang ya, dikasih susu, dikasih makan setiap hari, yang dari baby akhirnya bertumbuh jadi besar ya, umur sudah remaja mendekati dewasa. Tuhan bilang sama Abraham ya, tolong ya, aku mau anakmu ya, bawa anakmu di Gunung Moria, persembahkanlah anakmu. Wah, anak-anak tahu nggak, mempersembahkan anak waktu zaman itu bukan dikasihkan, nih anakku asuh, tidak ya. Mempersembahkan artinya anak itu diberikan kepada Tuhan, kemudian disembelih, terus dibakar di sana dengan api, dengan kayu-kayuan ya. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham pada malam hari ya, pada malam hari Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham. Kemudian waktu Tuhan, persembahkanlah anakmu kepadaku. Pasti waktu itu Bapak Abraham sangat sedih ya. Anak yang kunantikan dari dulu, kenapa sekarang diambil sama Tuhan? Minta disembelih lagi. Kalau dikasih saja nggak apa-apa ya, ini disembelih anaknya. Kemudian Abraham, apakah tidak Tuhan? Gitu? No. Apakah Abraham marah-marah sama Tuhan? Tuhan, ini anakku tidak boleh diambil, ini anakku nggak boleh. Tidak, anak-anak. Di sini kalian boleh belajar bagaimana Bapak Abraham ini, dia sangat meskipun sangat sayang kepada Ishak anaknya ya. Abraham sayang, bukan berarti Abraham memberikan Ishak anaknya kepada Tuhan untuk dikorbankan, bukan berarti Bapak Abraham tidak sayang. Bapak Abraham sangat sayang kepada anaknya. Tetapi Bapak Abraham terlebih sangat sayang kepada bapaknya yang memberikan Ishak, yang memberikan anaknya. Wow, Bapak Abraham luar biasa ya anak-anak ya. Coba kalian ya, kalian pingin makanan, misalnya pingin handphone. Pengen mami beli handphone, setiap hari minta mami papi belikan aku handphone, aku perlu handphone. Akhirnya suatu kali mami belikan, papi belikan. Terus suatu kali kalian main. Papi pinjam, papi pinjam dulu dong handphonenya. Boleh nggak? Oh boleh sekali. Boleh handphonenya untuk papi? Pasti kalian ngamuk. Miss tahu ya. Ingat anak-anak, di sini Abraham sayang sama anaknya, tetapi Abraham terlebih sangat sayang kepada Tuhan. Ya, karena siapa? Karena Tuhan yang Abraham sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu semua yang terjadi di muka bumi ini. Abraham sangat mempercayai Tuhan Allahnya.
Mungkin saat itu aku sudah tua, nggak mungkin aku punya anak lagi gitu ya. Tetapi Abraham percaya kalau anak itu diambil pasti nanti entah bagaimana, entah dikasih anak lagi atau bagaimana, Tuhan pasti menolong. Kemudian pagi-pagi sekali Abraham membawa anaknya pergi bersama budaknya ya, bersama abdinya gitu ya, pergi ke Gunung Moria. Membawa apa? Membawa kayu bakar. Kayu bakar untuk apa, Miss? Kayu bakar itu nanti kalau orang mempersembahkan seperti Miss bilang tadi, itu korbannya ditaruh di atas kayu-kayu, kemudian kayu dibakar, korbannya terbakar. Nah, Ishak itu setelah pagi-pagi berangkat, wah itu mamanya gimana ya, Miss? Mamanya pasti nangis-nangis. Iya dong ya, kasihan kan dipisahkan dari mamanya. Aduh, tapi keluarga ini luar biasa anak-anak. Akhirnya Abraham membawa anaknya Ishak pergi ke Gunung Moria, dan Ishak memikul kayu di sana ya. Sampai di Gunung Moria, abdinya, kamu tinggal di sini, aku akan beribadah bersama anakku dan aku nanti pasti kembali bersama anakku. Wow, di situ ada kepercayaan tuh anak-anak bahwa nanti, padahal kan dia pergi mau mempersembahkan anaknya ya, tapi kok anaknya Abraham bilang, nanti aku membawa kembali anakku, ya, aku akan kembali bersama anakku ke sini. Wow, berarti di situ Abraham percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ya, dengan iman. Makanya Bapak Abraham kita panggil sampai sekarang dengan Bapak orang beriman. Saking sangat-sangat percaya Abraham itu sama Tuhan ya, sampai diambil anaknya pun boleh. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada umatnya, apalagi kepada Abraham. Kemudian mereka naik ke atas gunung, dan Abraham meletakkan membuat api perapian ya, membuat mezbah gitu ya. Kemudian anaknya Ishak diikat. Wow, waktu Ishak bertanya, "Papa, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi korbannya mana?" Lalu dia bilang, lalu dia ikat anaknya. Hah, waktu anaknya diikat diam aja loh anak-anak. Terus diletakkan, ditidurkan di atas kayu-kayu itu. Nah, waktu Bapak Abraham mengeluarkan pisaunya dan mau membunuh Ishak, tiba-tiba dari surga tuh ada suara, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak ini." Hah? Terus di belakangmu ada domba yang tersangkut. Domba itulah yang kamu bakar, bukan anakmu. Wow, benar ya? Bukan berarti bohongan itu anak-anak. Ini benar bahwa Bapak Abraham itu waktu itu belum tahu kalau di sana ada domba yang tersangkut. Yang setahu dia, ya Ishak yang diminta untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di sini ya, sedikit pun Bapak Abraham tidak membenci Tuhan, tidak marah sama Tuhan, tidak protes sama Tuhan. Bapak Abraham taat kepada Bapa di surga. Nah, siapa yang mau taat seperti Bapa di surga? Seperti Abraham ini ya. Siapa yang mau taat anak-anak? Terus apa upahnya bagi orang yang taat ya, Miss? Seperti Bapak Abraham, dia anaknya tidak jadi disembelih dan hidup. Anak satu-satunya ya, yang menjadi pewaris hidup. Anak-anak, akhirnya disitulah disediakan kambing domba, yang akan disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Bapak Abraham kembali ke rumahnya ya. Disitulah Tuhan menyediakan di saat-saat yang seolah-olah tidak mungkin, tapi Tuhan membuat jalan. Tuhan membukakan jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, dari cerita ini apa yang kalian mau pelajari? Yang pertama yaitu jangan sampai kalian memiliki sesuatu apapun di dunia ini melebihi mengasihi Tuhan. Tuhan tuh harus yang pertama dikasihi ya. Apapun yang terjadi, kalian harus mengasihi Tuhan. Berdoa harus diutamakan, beribadah harus diutamakan, dan juga ketaatan. Nah, tidak boleh kalau memiliki apapun, jangan kalian pelit ya. Aku nggak mau berbagi, aku nggak mau. Ya, Bapak Abraham tidak mengajar seperti itu, dan harus percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan itu ada berkat melimpah seperti Bapak Abraham. Akhirnya anaknya menjadi seperti apa? Seperti janji Tuhan, seperti pasir di langit. Dan kok pasir di langit sih, Miss? Pasir itu ada di mana sih anak-anak? Coba jawab.
pasir itu ada di langit. No. Nanti anakmu akan banyak seperti pasir di laut dan bintang banyak sekali di langit. Anaknya Abraham banyaknya seperti itu. Lewat siapa? Lewat anaknya tadi. Ya, nah anak-anak, kalian mulai saat ini percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kalian. Amis, aku orangnya nggak pintar. Bersama Tuhan kalian bisa, asalkan kalian yakin, asalkan kalian tidak suka marah-marah, kalian tidak suka komplain, juga tidak suka marah-marah sama orang tua, kalian taat, kalian harus berani memberikan apa yang kalian punya untuk Tuhan, berbagi sama teman-teman, berbagi sama orang tua. Misal ada sesuatu yang kalian punya, harus kalau diminta sama orang tua, kasih, ya. Dan Bapak Abraham ini dia selalu percaya kepada Tuhannya, ya. Tuhan tuh tahu segalanya, Tuhan akan memberikan terbaik bagi kalian, ya. Percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, seolah-olah tidak ada pertolongan, tapi Tuhan memberikan pertolongan kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak, apa yang menjadi masalah kalian? Apa yang menjadi pergumulan kalian? Apa yang ingin kalian doakan? Percayalah, Tuhan pasti memberikan kepada kalian, asal kalian setia, taat, dan percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berbohong, dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, dari cerita ini biarlah kita mau belajar bersama-sama, juga Kakak Eva juga mau belajar bersama-sama untuk kita mempercayai Tuhan kita melebihi apapun di dunia ini. Ya, untuk itu jangan takut, beribadah, bersaksi, ya, meskipun kondisi COVID, di rumah beribadah di rumah, belajar di rumah nggak masalah, asalkan kalian tetap percaya, belajar yang baik di rumah, beribadah yang baik di rumah, ya, dan tetap taat kepada orang tua, ya, dan juga pada guru kalian semuanya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu saat ini biarlah memiliki hati seperti hati Abraham yang taat dan mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Kaulah yang memegang kendali hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah anak-anak-Mu boleh semakin mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak yang kecil ini Tuhan bawa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mempercayakan seluruh hidup kami, seluruh kehidupan anak-anak dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa minggu selanjutnya. Bye bye. God bless you.